Hai, perkenalkan nama saya Sivanya Abigail Putri Sasela dari kelas C1 Akuntansi dengan NIM 230611040032 dengan dosen pengampu Dr. Randa Jenny Imbang M. Hum. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai ulasan buku. Teks ulasan buku disusun dengan struktur teks identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi. Kita masuk dalam struktur yang pertama, yaitu identitas. Judul, buku 1 praktikum audit, yang di dalamnya ada instruksi umum, berkas permanen permasalahan, dan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Penulis, yang pertama Profesor Dr. Sukrisno Agus SE AK MM CA CPA, yang kedua Dr. Estralita Trisnawati SE AK MSI CA. Penerbit Salemba 4, tahun penerbitan 2021, hak cipta dilindungi undang-undang, jumlah halaman 236 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku hijau, ISBN 9789790618596, jilid lengkap, ISBN 9789790618602, jilid 1. Kita masuk dalam struktur yang kedua, yaitu orientasi. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Sukrisno Agus SE AK MM CA CPA, seorang pembicara pada seminar-seminar mengenai internal auditing, kode etik, psikologi, dan komunikasi audit. Profesor Sukrisno Agus lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1947. Beliau adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, jurusan akuntansi pada 13 April 1974. Selain ditulis oleh Profesor Sukrisno Agus, buku ini juga ditulis oleh Dr. Estralita Trisnawati SE AK MSI CA. Adalah seorang pengajar tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta. Beliau juga menjadi pengajar tidak tetap di Universitas Kridawacana, Jakarta. Buku ini dapat membantu kita sebagai mahasiswa jurusan akuntansi yang akan mengambil mata kuliah audit agar lebih memahami materi yang diajarkan di kelas, serta terdapat beberapa latihan praktis agar dapat membuat kertas kerja pemeriksaan yang baik. Struktur yang ketiga, tafsiran isi. Buku ini memaparkan data dan fakta seputar permasalahan kertas kerja pemeriksaan. Dengan disusunnya buku ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa jurusan akuntansi yang akan mengambil mata kuliah audit agar lebih memahami materi yang diajarkan di kelas, serta memberikan latihan praktis kepada mahasiswa agar dapat membuat kertas kerja pemeriksaan yang baik. Salah satu kelemahan kantor akuntan publik yang umum dijumpai adalah kertas kerja pemeriksaan yang kurang lengkap dan informatif ketika melaksanakan jasa audit. Padahal, kertas kerja tersebut merupakan salah satu bukti untuk menunjukkan apakah akuntan publik sudah melaksanakan auditnya sesuai dengan standar audit Sistem Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berawal dari masalah di atas, maka penulis menyusun buku praktikum audit atas suatu perusahaan. Dalam praktikum ini, mahasiswa tidak hanya mengerjakan soal latihan atau kasus secara sebagian, tetapi mengerjakan kasus audit secara menyeluruh yang mendekati kenyataan yang sesungguhnya terjadi di kantor akuntan publik. Buku ini juga menyajikan pemecahan masalah dari salah satu kelemahan kantor akuntan publik. Semuanya diuraikan secara terperinci sehingga mudah ditangkap. Kita masuk dalam struktur yang keempat, yaitu evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku ini dituliskan berdasarkan penelitian. Karena berdasarkan penelitian, yang dituliskan bukan sekedar opini penulis, melainkan data nyata dan faktual.
Selain itu, buku ini memberikan informasi secara terperinci dengan disertai kasus nyata, sehingga mudah ditangkap dan mengesankan, serta memberi arahan dalam membuat kertas kerja pemeriksaan yang baik. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalan dalam membaca buku ini ialah buku ini ditulis hanya ditujukan kepada mahasiswa. Implikasinya adalah buku ini memberi kesan sebuah buku pelajaran perguruan tinggi. Padahal buku ini juga bisa ditujukan kepada SMK, khususnya di jurusan akuntansi. Buku ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa karena dalam buku ini berisi penjelasan mengenai instruksi umum, berkas permanen permasalahan, dan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Berbeda dengan buku yang berjudul Buku 2 Praktikum Audit, Kertas Kerja Pemeriksaan. Buku ini hanya berisi penjelasan khususnya dalam membuat kertas kerja pemeriksaan dan contoh-contoh kertas kerja pemeriksaan. Jika buku yang disebut pertama membahas berbagai penjelasan dan praktikum audit, buku yang disebut belakangan hanya berisi satu pokok bahasan, yaitu kertas kerja pemeriksaan. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal pendekatan, kedua buku ditulis untuk membantu kita sebagai mahasiswa dalam membuat kertas kerja pemeriksaan yang baik. Rangkuman evaluasi. Buku 1 Praktikum Audit yang berisi tentang instruksi umum, berkas permanen, permasalahan dan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, dan buku 2 Praktikum Audit yang berisi tentang kertas kerja pemeriksaan sangat berguna khususnya bagi para pengampu pendidikan di perguruan tinggi. Berbagai pembahasan dapat dijadikan kebutuhan untuk memenuhi dan memahami materi yang diajarkan serta membantu kita untuk belajar membuat kertas kerja pemeriksaan yang baik. Jadi, upaya Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati dalam menyusun buku praktikum audit ini patut diberi apresiasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.